Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azimati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Melanjutkan kisah tentang para nabi, kisah nabawiyah. Kali ini kita akan membahas tentang kisah dari Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan kisah Musa dan Harun dalam surat As-Saffat, yang artinya, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah ba'i dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu? Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Para ulama NASA mengatakan ia adalah Ilyas An-Nashabi. Dikatakan Ibnu Yasin bin Fanswah bin Al-Aishar bin Harun. Ada yang mengatakan Ilyas bin Azir bin Al-Izar bin Harun bin Imron. Mereka mengatakan Ilyas diutus kepada penduduk Ba'laba. Ba'laba sekarang masuk salah satu kota yang ada di Libanon, dahulunya bagian dari kota Syam. Jadi dulu itu masuk daerah Syam, tapi sekarang jika dikaitkan dengan kota sekarang itu masuk daerah Libanon, sebelah barat kota Damaskus, Syria. Ilyas menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyembah berhala mereka yang mereka juluki Ba'i. Ba'i adalah nama salah satu berhala dari orang Punicia. Ada yang mengatakan dulunya ada seorang wanita yang bernama Ba'i. Wallahu a'lam. Namun pendapat yang pertama adalah yang benar. Oleh karena itu Ilyas berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Ba'i dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Quran Surat As-Saffat ayat 124 sampai 126. Namun mereka mendustakan, menentang dan hendak membunuhnya. Dikatakan ia melarikan diri dari mereka dan bersembunyi dari mereka. Abu Ya'qub Al-Azhari berkata dari Yazid bin Abdus Somad dari Hisham bin Amr, ia berkata, saya mendengar dari seseorang yang menyebutkan dari Ka'ab Al-Ahbar bahwasanya ia berkata, Ilyas sembunyi di dalam goa dari kejaran raja kaumnya selama 10 tahun, hingga pada akhirnya Allah membinasakan raja tersebut dan menggantinya dengan yang lain. Kemudian Ilyas mendatanginya dan menyampaikan Islam kepadanya. Maka ia pun masuk Islam dan sejumlah besar dari kaumnya pun masuk ke dalam Islam, kecuali 10.000 dari mereka yang enggan masuk ke dalam Islam. Maka mereka pun diperintahkan untuk dibunuh semuanya. Ibnu Abi Dunya berkata, Abu Muhammad Al-Qasim bin Hashim telah menceritakan kepada kami, Umar bin Sa'id Ad-Damashqi telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami dari sebagian Syekh Damaskus. Ia berkata, Ilyas alaihi salatu wassalam lari dari kaumnya dan bersembunyi di dalam gua selama 20 hari. Ada yang mengatakan 40 hari. Ia selalu didatangi burung-burung gagak yang membawakan makanan. Muhammad bin Sa'ad, sekretaris Al-Waqidi, berkata Hisham bin Muhammad bin As-Satib Al-Kilabi, dari ayahnya ia berkata, Nabi yang pertama yang diutus oleh Allah adalah Idris, kemudian Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, Lot, kemudian Hud, Soleh, Shu'aib, Musa dan Harun bin Imran, kemudian Ilyas An-Nashabi bin Al-Azir bin Harun bin Imran bin Kohits bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Demikianlah yang ia ungkapkan, namun dalam pengurutannya tersebut masih diperselisihkan. Jadi Ilyas ini merupakan salah satu keturunan dari Nabi Harun, melalui jalur Nabi Harun lanjut ke atas sampai Nabi Yakub, Nabi Ishak, kemudian Nabi Ibrahim.
Makhul berkata dari Ka'ab, ada 4 nabi yang sampai saat ini masih hidup di eh, 2 daerah. Jadi 2 di bumi dan 2 di langit. 2 di bumi yaitu Ilyas dan Khidir, dan 2 di langit yaitu Idris dan Isya alaihi salatu wassalam. Telah kami kemukakan bahwa Ilyas dan Khidir senantiasa berkumpul setiap tahunnya di Baitul Maqdis di bulan Ramadan. Keduanya melaksanakan ibadah haji setiap tahun dan minum air zam-zam dengan sekali tegukan yang mencukupi kebutuhan mereka hingga tahun depan. Kami juga menyebutkan hadis yang menyatakan bahwa keduanya berkumpul di Arafah setiap tahun. Kami telah menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak sahih sama sekali, yang senada dengan dalil bahwasanya Khidir telah wafat, demikian pula Ilyas. Adapun yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih dan yang lainnya, bahwasanya ketika Ilyas berdoa kepada Allah Ta'ala agar dicabut nyawanya karena kaumnya mendustakan dan menyakitinya, maka datanglah seekor kuda yang warnanya seperti warna api. Lalu Ilyas menaikinya. Allah Ta'ala mengaruniakan kepadanya bulu dan memberikan pakaian yang terbuat dari cahaya. Ia tidak lagi merasakan lezatnya makanan dan minuman, sehingga ia menjadi malaikat setengah manusia yang dapat hidup di langit dan di bumi. Ilyas mewasiatkan kepada Ilyasa bin Akhtub, namun pendapat ini masih diperselisihkan. Kisah tersebut termasuk kategori Israiliyat yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat didustakan. Bahkan secara zahir kisah di atas adalah jauh dari kebenaran. Wallahu a'lam. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi, Abu Abdullah Al-Hafidz telah mengabarkan kepada kami, Abu Abbas Ahmad bin Sa'id Al-Mi'dani telah menceritakan kepadaku di daerah Bukhara. Abdullah bin Mahmud telah menceritakan kepada kami, Abdan bin Sanan telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah Al-Barqi telah menceritakan kepadaku, Yazid bin Al-Balwi telah menceritakan kepada kami, Abu Isa Al-Fasari telah menceritakan kepada kami, dari Al-Auza'i, dari Makhul, dari Anas bin Malik, ia berkata, kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lantas kami pernah singgah di sebuah rumah. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berada di sebuah lembah yang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari umat Muhammad yang dirahmati dan diampuni dan diterima taubatnya. Maka aku menengok ke lembah tersebut dan aku dapati ada seorang laki-laki yang tingginya 300 hasta. Ia berkata kepadaku, siapakah kamu? Aku menjawab, Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW. Ia berkata, di mana ia sekarang? Aku menjawab, itu dia sedang mendengarkan ucapanmu. Maka orang tadi berkata, bawalah ia kemari dan sampaikan salamku kepadanya, dan katakan kepadanya bahwa saudaramu Ilyas menyampaikan salam kepadamu. Anas berkata, kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan hal tersebut. Kemudian beliau mendatanginya, merangkul dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian mereka berdua duduk-duduk saling bercakap-cakap. Ilyas berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, dalam setahun aku hanya makan 1 hari saja. Pada hari ini adalah hari rayaku, maka mari kita makan bersama-sama. Anas melanjutkan, kemudian turunlah hidangan dari langit dan mereka berdua pun memakannya. Hidangan tersebut terdiri dari roti, ikan laut, dan daun seledri. Keduanya memakannya dan mengajakku makan. Lalu kami sholat asar, kemudian ia berpamitan dengan kami dan pergi melewati awan menuju langit. Sanad hadis ini maudhu'. Perlu diketahui bahwasanya sanad pada hadis yang telah dibacakan tadi merupakan hadis yang maudhu'. Cukuplah bagi kami apa yang disampaikan oleh Al-Baihaqi berkaitan dengan masalah ini. Ia berkata hadis ini adalah dhaif. Anehnya Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Asy-Syahihaini, dan ini termasuk penyempurna dari kitab Mustadrak. Hadis di atas adalah hadis maudhu' yang menyelisihi hadis sahih dari segala sisinya. Dari segi maknanya pun tidak sahih juga. Telah kami kemukakan dalam kitab As-Syahihaini bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah telah menciptakan Adam di langit tingginya 60 hasta. Kemudian beliau bersabda, tinggi manusia akan terus berkurang hingga saat ini. Dalam riwayat di atas disebutkan bahwa Ilyas tidak mendatangi Rasulullah hingga akhirnya beliaulah yang mendatanginya. Hal ini tidak benar, sebab Ilyaslah yang lebih berhak untuk mendatangi penutup para nabi. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa Ilyas hanya makan sekali dalam setahun. Telah kami sebutkan dalam riwayat dari Wahab bahwasanya Ilyas
telah dicabut oleh Allah naluri makan dan minumnya. Dalam riwayat dari Wahab tersebut disebutkan bahwa Ilyas minum air zam-zam sekali dalam setahun dengan satu tegukan yang dapat memenuhi kebutuhannya hingga tahun depan. Hal di atas semuanya mengandung kontradiksi dan mengandung kebatilan serta tidak benar sama sekali. Ibnu Asakir menyebutkan hadis di atas dari jalur yang lain dan mengakui akan kedhaifannya. Ini merupakan sesuatu yang sangat aneh. Bagaimana mungkin ia menyantumkannya padahal ia telah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Ia mencantumkan hadis tersebut dari jalur Husain bin Arafah, dari Hani bin Al-Hasan, dari Baqiyah, dari Al-Auza'i, dari Makhul, dari Watsilah bin Asqa, lalu menyebutkan hadis tersebut secara panjang lebar. Dalam hadis itu disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada peperangan Tabuk. Rasulullah SAW mengutus Anas bin Malik dan Hudzaifah bin Al-Yaman, keduanya berkata, ternyata Ilyas lebih tinggi dari kami sekitar 2 atau 3 hasta. Ia meminta maaf bahwa ia tidak dapat memenuhi undangan karena khawatir bila untanya lari. Dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa ketika Ilyas bertemu dengan Rasulullah SAW, maka keduanya memakan makanan dari surga. Ilyas berkata kepada beliau, dalam setiap 40 hari aku hanya makan sekali. Dalam meja makan tersebut terdapat roti, delima, anggur, pisang, ruthab, dan sayur-sayuran, namun tidak ada bawang. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepadanya perihal Khidir. Ilyas menjawab, aku bertemu dengannya pada tahun yang pertama. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya kamu akan bertemu dengannya, yaitu Nabi sebelum aku, maka sampaikan salamku kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Khidir dan Ilyas sekiranya keduanya masih hidup dan hadis tersebut adalah sahih, keduanya tidak berkumpul dengan Nabi SAW hingga tahun ke-9 Hijriah. Hal ini tidak dibenarkan secara syar'i dan hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah maudhu. Ibnu Asakir juga menyebutkan jalur yang lain yang menunjukkan bahwa Ilyas bertemu dengan sejumlah orang, namun semuanya tidak sahih karena sanadnya yang dhaif atau kepastian isi riwayat tersebut. Di antara riwayat yang paling baik dalam masalah ini adalah apa yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya. Bisi bin Mu'adz telah menceritakan kepadaku, Hamad bin Waqid telah menceritakan kepada kami dari Sabit. Ia berkata, kami pernah bersama-sama dengan Mushab bin Az-Zubair di daerah Kufah. Aku pun masuk ke dalam sebuah rumah dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Aku membuka sholatku dengan firman Allah Ta'ala yang artinya Hamim. Diturunkan kitab ini dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanyalah kepadanya kita kembali semua makhluk. Quran surat Al-Mu'min ayat 1-3. Tiba-tiba ada seorang laki-laki di belakangku yang tengah menunggang keledai besar seraya berkata, bila kamu membaca firman Allah Ta'ala Ghafiruz Zambi, yang mengampuni dosa, maka katakanlah wahai zat yang mengampuni dosa, ampunilah dosa-dosaku. Dan bila kamu membaca firman Allah Ta'ala waqabilit taub, dan menerima taubat, maka katakan wahai zat yang menerima taubat, terimalah taubatku. Dan apabila kamu membaca firman Allah Ta'ala syadidul iqab, lagi keras hukumannya, maka katakanlah wahai zat yang mempunyai hukuman yang keras, janganlah engkau menghukumku. Bila kamu membaca firman Allah Ta'ala zid taul, yang mempunyai karunia, maka katakanlah wahai zat yang mempunyai karunia, karuniakanlah rahmatmu kepadaku. Aku pun menoleh, namun aku tidak menemukan siapapun. Aku keluar dan bertanya, apakah ada seseorang yang melewat di hadapan kalian dengan menunggang keledai besar? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun yang lewat di hadapan kami. Mereka berpendapat orang tersebut adalah Ilyas. Namun rawi dalam riwayat ini adalah dhaif, sangat-sangat dhaif, yaitu Hamad bin Waqid. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Quran surat As-Saffat ayat 127, yaitu untuk disiksa baik di dunia dan di akhirat atau di akhirat saja. Namun yang pertama yang lebih mendekati kebenaran sebagaimana yang diungkapkan oleh kalangan ahli tafsir maupun ulama tarikh. Firman Allah Ta'ala yang artinya kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Quran surat As-Saffat ayat 128.
yaitu kecuali orang yang beriman dari mereka. Sedangkan firman Allah Ta'ala, dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang yang datang kemudian. Quran Surat As-Saffat ayat 129. Setelah meninggalnya Ilyas, kami telah tetap mengabadikan kebaikannya di dua alam, yaitu alam dunia maupun alam akhirat, dan ia tetap dikenang kebaikannya. Oleh karenanya Allah telah berfirman, kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Quran Surat As-Saffat ayat 130, yaitu keselamatan atas Ilyas. Orang-orang Arab sering menambahkan huruf nun di belakang nama yang menggantinya dengan yang lainnya, seperti halnya mereka mengatakan Ismail dan Ismain, Israel dan Israin, Ilyas dan Ilyasin. Bahkan ada yang membaca salamun ala ali Yasin, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas keluarga Muhammad. Sedangkan Ibnu Mas'ud membacanya salamun ala Idrosin. Dinukil dari jalur Ishaq dari Ubaidah bin Rabi'ah dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia berkata Ilyas adalah Idris. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ad-Danakh bin Mazahim. Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Qatadah bin Muhammad bin Ishaq. Yang benar bahwasanya Ilyas bukan Idris. Wallahu a'lam. Itu merupakan kisah dari Nabi Ilyas yang dianggap sampai saat ini masih hidup bersamaan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ilyas ini mengarungi wilayah daratan, sedangkan Nabi Khidir ini menguasai wilayah lautan. Dan dua nabi yang lain yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa itu masih hidup di langit. Jadi setiap beberapa tahun sekali antara Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini melakukan pertemuan di samping tembok Ya'juj Ma'juj. Jadi Nabi Ilyas dan Nabi Khidir melakukan pertemuan di samping tembok itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.